Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada yang terhormat Bapak Wahyudi, MPDI, selaku dosen penguji, Miss Era, Oktaviona, yang telah Miss Era ini dari awal sampai nih Bapak Ibu selalu ada menemani siang malam, selalu ditemani Miss Era. Sehat selalu Bosan. Miss Era. Iya, nggak bosan untung aja ini semuanya nih. Miss Era nggak bosan. Dan Bapak Ibu semua peserta PPG yang pada hari ini akan ujian kompre. Pak Bayu, udah jangan tegang kayak gitu. Waduh, Iya, iya Bu, ya Bu, siap. tadi Pak Wahyudi bilang, udah kita nanti kalau ini, tapi deg-degan mah wajar. Kalau nggak deg-degan gimana Eh, berhenti untung kita. Iya Bu. Ya, jadi yang pertama Pak Bayu Kurnia ya. Ibu Iya tanya Bu. ya Pak Bayu. Siapa Bayu? Ya Allah, siap Bu. Udah sholat Jumat. Selesai sholat Jumat tadi doanya apa Pak Bayu? Lancarkanlah aku ya. Iya Bu, pasti Bu. Iya. Nah, jadi untuk Pak Bayu ini saya ingin menanyakan yang berkaitan dengan yang telah dipelajari ya selama ini, gitu, yang telah dilakukan, yang telah diikuti. Nah, kan kita paham kan ya tentang inovasi di dalam pembelajaran. Iya Bu. Ya, udah tahu tuh kata inovasi di dalam pembelajaran itu apa gitu ya. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan inovasi dalam pembelajaran itu seperti apa. Jadi pertanyaan saya begini, eh, coba Pak Bayu jelaskan inovasi apa yang Pak Bayu gunakan dalam memilih model pembelajaran. Pendekatannya pendekatan apa, metodenya metode apa. Nah, gini, saya ulang lagi. Berkaitan dengan intinya berkaitan dengan inovasi dalam pembelajaran. Boleh Pak Bayu tulis kalau misalnya Pak Bayu kurang paham dengan apa yang saya katakan. Jadi di dalam setiap proses pembelajaran itu kan ada inovasi yang masing-masing guru gunakan gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, mohon Pak Bayu menjelaskan inovasi apa yang Pak Bayu gunakan dalam memilih model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Bagaimana inovasi tersebut bisa Pak Bayu Pak Bayu aplikasikan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dr. Khairul Amriah dan Bapak Wahyudi selaku Gupam, Guru Pamong. Izin menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Khairul Amriah terkait bagaimana inovasi yang saya lakukan di sekolah saya. Itu banyak sekali. Nah, karena insya Allah kalau menurut Corel Draw itu kan guru zaman sekarang itu katanya harus mempunyai growth mindset atau pola pikir berkembang, ya Bu, ya. Nah, Iya, guru sekarang harus siap menerima setiap tantangan, baik nanti tantangan teknologi ataupun lainnya. Nah, insya Allah pola pikir berkembang ini akan mewujudkan suatu inovasi-inovasi yang terbaru. Dan insya Allah saya juga tidak akan mempunyai pola pikir fixed mindset atau yang biasa disebut oleh Colerdo itu pemikiran yang kaku. Guru yang sekarang diharapkan kan tidak kaku seperti itu. Nah, terkait dengan inovasi yang telah saya lakukan terkait dengan model pembelajaran banyak Bu yang sudah dibahas di Lokakarya juga sebenarnya sudah saya lakukan Bu karena memang materi itu sudah pernah disampaikan zaman kuliah baik problem based learning, project based learning atau yang sekarang di PMM kurikulum Merdeka itu kan ada diferensiasi apa diferensiasi. diferensiasi atau DBL.
Nah, atau mungkin pembelajaran TIPEK, insya Allah di sekolah kami sudah lakukan. Pendekatan-pendekatannya banyak, konstruktivisme itu melibatkan siswa untuk membangun pemikirannya. Dan saya insya Allah terkait dengan teori belajarnya, 7 teori belajar itu semuanya berkaitan, insya Allah dipakai semua, baik kognitivisme, konstruktivisme, behavioristik, atau humanistik, atau teori belajar sibernetik, atau yang teori belajar terbaru dari Vygotsky itu yang mengatakan bahwasanya teori belajar sosial, insya Allah sudah. Nah, dalam metode yang khususnya yang saya ambil dalam PPL nanti itu saya menggunakan metode McMatch. Nah, McMatch atau nanti dalam tekniknya itu merging card atau memasangkan kartu di mana nanti anak didik saya insya Allah nanti itu akan mempunyai pembelajaran yang kolaboratif yang bisa meningkatkan kognitifnya atau pengetahuannya, memberikan atau behavioristiknya, nanti respon stimulus, stimulus dan respon itu nanti insya Allah bisa melalui merging card itu nanti saya buat suatu kartu yang dimana ada pertanyaan dan ada jawaban. Itu mungkin itu dari teknologi juga karena di sekolah kami alhamdulillah sudah banyak diberikan bantuan teknologi baik itu proyektor, layarnya, ataupun yang sekarang Chromebook ya, insya Allah digunakan untuk memudahkan siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Se- Dan kalau saya harap, kalau biasanya kalau dipamerin sama teman-teman yang di sekolah internasional itu, kalau yang belum ada itu smart board itu loh, Bu, yang bagus itu belum ada di sekolah kami. Ya Mm-mm. pemerintah ya juga paling mahal itu, Bu. Keren Mm. itu kalau bisa. Tapi insya Allah terkait dengan baik teknologi secara konvensional maupun modern, insya Allah sudah saya lakukan di sekolah kami dan itu semua insya Allah dapat meningkatkan hasil belajar setiap siswa. Itu aja mungkin jawaban dari saya, Bu. Nah, ya, masih ada pertanyaan lanjutan dulu. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa model yang insya Allah model yang diterapkan itu banyak. Banyak Iya, Bu. saya belum paham. Banyaknya itu yang seperti apa? Itu tadi Ya, model kalau tadi kan Bapak kan memberikan keterangan tentang kalau teori belajar saya sudah Bu yang berkaitan dengan konstruktivisme gitu. Teori kognitif biasa gitu. Teori pengajaran John Dewey misalnya kayak gitu ya ya. Kan banyak ya benar. teori belajar. Tadi kan disebutkan 7 Bu. Nah, 7 itu saya belum paham. 7 itu yang mana saja? Kalau misalnya pembelajaran yang bermakna siapa? Teori Teori pembelajaran bermakna ingat nggak? teori bermakna itu dicantumkan oleh Gegne kayaknya, Bu. Gegne itu merumuskan bahwasanya teori belajar bermakna atau disebut dia keturunannya, iya, turunannya konstruktivisme. Konstruktivisme. Aktivisme, heeh. Biasanya Oh, itu dalam pembelajaran trial and error. Ya, iya, itu ya. ya Nah, jadi teori dicoba-coba ulang. perkembangan dengan yang tadi apa Pak? Pia apa Pak? Pia, pia, pia apa tadi? Gagne ya? Gagna, iya, Bu. Gagna Ganye, salah satu, heeh. ya Ganye. Jadi teori yang berkaitan eh, eh, kan ada tuh macam-macam John Dewey misalnya ya teori Oke, yang Bu. berkaitan dengan bermakna itu David Subel, Ausubel. Hmm. ya, Nah, itu bermakna itu David Ausubel. Subel. Ya, mm. Jadi yang tadi Bapak bilang 7 gitu. Tapi alhamdulillah udah dipahami semua ya Pak ya. Yang Insya 7 itu Allah ya Pak. kalau Pelajaran 7 itu kemarin. insya Allah bisa, Bu. Insya Allah Kalau ya. kalau kognitifnya Piaget Gadget tulisannya Piase. Piase biasa, heeh. bacanya. Heeh. Ingat nggak? Ada nggak yang diingat? Kalau Piase itu menurut misalnya apa Ba- tentang apa? Tentang sebuah pengetahuan, Bu, menanamkan pengetahuan. Apa Pak? Bapak ngajarnya di mana Pak? Di SD Negeri Wonosari, Bu. Nah Kebetulan ya, baru 2 tahun di oh SD ya, itu, sebelumnya di SMP. Bapak masih ingat nggak tuh misalnya
yang kemarin Bapak pelajari tentang teori kognitifnya biasa itu masih Bapak ingat nggak? Umur sekian sampai sekian, apa yang disebut? Oh, Iya, iya Bu. pra, Kalau 0 sampai 2 tahun, operasional ya, konkret itu ya Bu ya. praoperasional itu kapan? Ingat Pra-operasional, nggak? Nah, ya Bu. ingat Pak? Sedikit-dikit masih ingat Bu. Ya, coba dijawab. Nah, Piaget itu membagi empat nih, ya, Bu. Sepertinya empat. Yang pertama, Fase, empat fase. Yang pertama, stadium sensori motor, m- motorik, motorik, 0 sampai 2 tahun, di mana motor. Hmm. motorik, di mana anak memahami dunia melalui indrawi dan gerakan. Yang Hmm. kedua, mengembangkan kemampuan berdasarkan sensori motorik. Nah, yang kedua itu praoperasional, di mana anak usia 2 sampai 7 tahun, di mana di sini anak sudah menggunakan simbol bahasa. Ya. Kalau SD berapa? SD itu Tingkatannya berapa? Apa menurut teorinya? teori operasional konkret, Bu. Dasar. Fase Heeh. ketiga, operasional Ya, konkret. apa Anak katanya? sudah mulai memahami konsep yang dilakukan Antara secara logis. ya antara abstrak Dan dan konkret. konkret. Ya, gitu ya. Ya, terima Iya. kasih ya Pak atas jawabannya ya Pak. Ya, Mudah-mudahan Bu. apa yang Bapak jawab bisa sesuai dengan apa yang nanti Bapak baca lagi. Bapak baca lagi, Alhamdulillah apa yang Bapak jawab sudah kalau angka itu ya sudah belum 100 tapi sudah bagus gitu. Belum ya 90 ke bawah tapi udah bagus gitu ya. Alhamdulillah. Selamat ya. Terima Lulus, kasih Bu. atas jawabannya. Belum Oh, tahu saya. iya. Belum tahu lulus atau enggaknya belum. Jadi nanti ada Pak Wahyudi nih yang sekarang Oh, giliran Pak Wahyudi. Terima kasih Pak Bayu atas jawabannya. sama, Bu. Ya, Khairul Amriyah. ya. Silakan Pak Wahyudi. Bu. Terima kasih Bu. Pak Bayu, Mohon maaf, Pak, eh, suaranya kok hilang. ya Pak Bayu saya minta tolong dibacakan surat Taufik. Atorik ya, Pak ya. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Bayu, bacaannya luar biasa. Udah biasa jadi imam ini Bu. Pak Bayu ini dari suaranya udah biasa jadi imam masjid ini. Iya, Ya, bagus suaranya. bacaannya sudah sempurna, sudah apa namanya tajwidnya sudah benar, makharijul hurufnya juga, bahkan lagunya juga udah bagus. Ya, terima kasih. Atorik itu apa artinya, Pak? Jalan, Pak. Jalan Jalan. ya.
Nah, iya, Pak. Yang dimaksud Baik. apa itu? Yang dimaksud dengan aktor, Kak? Apa jalan-jalan ke Malioboro gitu? Ya, Pak. Ke Bromo. Orang liburan kita ujian ya. Iya, orang pada liburan ini. Maksudnya itu tiap manusia itu ada yang menjaganya, Pak. Allah yang kuasa menciptakan manusia, yang kuasa pula membangkitkannya. Ya. Kemudian berapa ayat surat At-Tariq itu, Pak? 19, Pak. Bukan, Pak. Salah, Berapa, 17, Pak? Pak. 17. 17. Turunnya di mana? Di Mekah, Pak. Disebut Nah, dengan surat Makiyah, Pak. surat Makkiyah, surat ke berapa? Surat ke-86, Pak. Ke surat ke-86 ayatnya ada 17. Ayat 17, Pak. Mohon maaf, Pak. Grogi ya. Ya, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya